Kembali lagi bersama saya Asyura Rahmat di video pembelajaran Prodi Ilmu Komunikasi Unitri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu komunikasi interpersonal. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi antar sesama. Tapi pasti setiap individu mempunyai suatu hal yang membedakan, dalam artian kita tidak bisa menyamakan individu satu dengan individu lainnya dalam hal berkomunikasi. Nah, pentingnya kita untuk mengetahui gimana sih trik dan apa itu komunikasi interpersonal. Nah, kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dan apa sih itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik secara seketika. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi dari komunikasi interpersonal, di mana ada yang namanya citra diri atau self-image. Yang kedua adalah citra pihak lain atau image of the others. Yang ketiga adalah lingkungan fisik. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Nah, penjelasan dari citra diri atau self-image itu sendiri adalah setiap manusia merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya sendiri, yaitu dari status sosialnya, kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata lain, citra menentukan ekspresi dan persepsi orang. Selanjutnya yang kedua adalah citra pihak lain atau image the other. Penjelasannya tentang citra pihak lain ini adalah juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi. Di pihak lain, yaitu orang yang diajak berkomunikasi mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Selanjutnya adalah lingkungan fisik, di mana di dalam lingkungan fisik ini tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena setiap tempat ada norma tersendiri yang harus ditaati. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan tinggal di suatu daerah, pasti harus mengikuti adat istiadat yang ada dan berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembentukan komunikasi interpersonal, di mana di dalam berkomunikasi secara efektif memiliki arti bahwa komunikator dan komunikam memiliki pengertian yang sama tentang isi suatu pesan. Jadi, keduanya harus memiliki persepsi yang sama. Selanjutnya adalah tanda-tanda komunikasi yang efektif setidaknya menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah saling pengertian. Dan yang kedua adalah memberikan kesenangan, dan yang ketiga adalah mempengaruhi sikap. Fungsi dan tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri itu yakni berusaha untuk meningkatkan hubungan dari antar individu atau hubungan insani atau yang biasa kita sebut sebagai human relation. Menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah fungsi dan tujuan dari komunikasi interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal itu terdapat yang namanya konsep diri. Nah, apa sih itu konsep diri? Konsep diri itu adalah perasaan seseorang tentang dirinya sebagai pribadi yang utuh, memiliki karakteristik yang unik sehingga dia akan mudah dikenali sebagai pribadi yang mempunyai ciri khas tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah self-appraisal atau viewing self as an object, di mana penilaian diri mengamati dari sebuah objek yang sama. Selanjutnya adalah reaction atau respond of the others, reaksi dan respon dari orang lain. Dan juga yang ketiga adalah roles you play or role taking atau memerankan peran Anda atau menarik peran. Yang terakhir adalah referensi group atau kelompok rujukan. Proses pembentukan dari konsep diri itu tidak lepas dari yang namanya lingkungan. Nah, konsep diri juga dipelajari melalui kontak diri. Konsep diri merupakan suatu yang ukuran kualitas yang memungkinkan seseorang dianggap dan dikenali sebagai individu lain. Nah, dalam hal ini lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan kelompok lainnya. Aspek-aspek dari konsep diri ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah apa yang individu tahu tentang dirinya. Jadi, kita sebagai individu atau sebagai manusia harus tahu apa yang ada di dalam diri kita, dari keunikannya itu sendiri, dari apa keinginan kita untuk bersosial masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua adalah harapan, di mana individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri
atau untuk menjadi diri yang ideal. Jadi kita juga harus tahu harapan kita untuk diri kita sendiri itu seperti apa. Jangan sampai kita terbawa arus seperti itu. Selanjutnya adalah tentang penilaian, di mana penilaian atau individu ini berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri, baik tidaknya dalam bertemu dengan orang lain atau dalam berkomunikasi. Selain itu juga, kita juga harus bisa menempatkan diri dalam setiap suasana atau situasi di tempat kita berada. Manfaat dari konsep diri itu bagi kita sangat banyak, tapi saya rangkum jadi beberapa hal. Yang pertama adalah kita lebih mengenal diri kita sendiri. Kita bisa mengenali bagaimana diri kita, bagaimana uniknya kita, bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Lalu selanjutnya adalah kita dapat menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan. Nah, ini tadi sempat kita bahas bahwa lingkungan juga mempengaruhi konsep diri kita, dan kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Selanjutnya adalah kita dapat mengenali potensi diri kita. Jadi kita wajib untuk bisa tahu potensi diri kita itu seperti apa. Jadi jangan pernah teman-teman untuk tidak bisa mengenali potensi diri kita, bahwa yang kita tahu kita bisa seperti apa adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang komunikasi interpersonal dan beberapa hal pembahasan tentang konsep diri. Kita tahu teman-teman harus bisa mengenali diri kita sendiri, karena yang tahu diri adalah kita sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang komunikasi interpersonal lagi di sesi video selanjutnya. Dan see you, bye-bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.